Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Nandar Sabdali, NPM 069. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami informasi akuntansi. Nah, informasi akuntansi merupakan salah satu basis informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan investasi. Nah, informasi tersebut sebagai kandungan internal yang dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan melalui teknik analisis fundamental. Nah, analisis fundamental ini atau analisis laporan keuangan ini bertujuan untuk menyediakan data berhubungan dengan perusahaan yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan investasi. Keputusan investasi ini yang dimaksud itu seperti keputusan untuk mengambil atau membeli atau menjual atau bahkan mempertahankan kepemilikan saham. Konsep decision useful of accounting information atau kurang lebih konsep kegunaan informasi akuntansi ini memberikan makna bahwa informasi akuntansi yang terkandung dalam laporan keuangan harus memberikan nilai manfaat kepada para penggunanya dalam pengambilan keputusan. Nah, seperti dijelaskan dalam konsep relevansi nilai informasi akuntansi, di mana informasi akan bereaksi terhadap pengumuman informasi akuntansi. Nah, bentuk reaksi ini membuktikan bahwa kandungan informasi akuntansi merupakan isu yang sangat penting dan sangat menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan investasi, sehingga dapat dikatakan bahwa informasi akuntansi bermanfaat bagi investor. Selanjutnya ada karakteristik sistem informasi akuntansi. Nah, di sini ada beberapa karakteristik sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada scope, yang kedua timeline, yang ketiga aggregation, dan yang terakhir integration. Yang pertama adalah informasi broad scope, sistem informasi akuntansi. Informasi broad scope memberikan informasi tentang faktor-faktor eksternal maupun internal perusahaan. Informasi broad scope juga mencakup informasi non-ekonomi, ekonomi, estimasi kejadian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, serta aspek-aspek lingkungan. Selanjutnya, yang kedua adalah informasi timeline sistem informasi akuntansi. Informasi timeline juga akan mendukung manajer menghadapi ketidakpastian yang terjadi dalam lingkungan kerja mereka. Informasi yang timeline ini ditandai dengan frekuensi pelaporan dan juga kecepatan pelaporan. Nah, dua hal ini merupakan ukuran bahwa informasi itu timeline atau tidak. Yang ketiga ada informasi agregasi sistem informasi akuntansi. Informasi agregasi perlu dalam organisasi desentralisasi karena dapat mencegah kemungkinan terjadinya overload informasi. Nah, tentunya overload informasi ini sangat tidak bagus dalam proses pengambilan keputusan karena dapat mengurangi kualitas dalam pengambilan keputusan. Informasi yang teragregasi dengan tepat akan memberikan masukan penting dalam proses pengambilan keputusan karena waktu yang dibutuhkan untuk mengevaluasi informasi lebih sedikit dibandingkan dengan informasi yang tak teragregasi. Apabila perusahaan memberikan tingkat kewenangan yang tinggi, maka informasi yang teragregasi akan dibutuhkan. Karena informasi agregasi memberikan informasi mengenai area pertanggungjawaban mereka sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dan juga mendukung para manajerial untuk mengatasi adanya informasi yang overload. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah informasi integrasi sistem informasi akuntansi. Informasi akuntansi berperan penting dalam mengkoordinasi kebijakan dalam organisasi yang memiliki tingkat desentralisasi tinggi agar terjadi keselarasan dalam mencapai tujuan utama perusahaan. Informasi terintegrasi bermanfaat bagi manajer ketika mereka dihadapkan untuk melakukan decision making yang mungkin akan berpengaruh pada sub-unit lainnya. Nah, adanya informasi integrasi akan berakibat pula
bagi para manajer untuk mempertimbangkan unsur integrasi di dalam melakukan evaluasi kerja. Selanjutnya, saya Kuko Trianggoro ingin melanjutkan presentasi mengenai memahami realitas informasi akuntansi. Informasi akuntansi yang bersumber dari laporan keuangan sangat berguna dalam mengambil keputusan. Karena tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan bagi investor, kreditor, dan pengguna lainnya. Dalam membuat keputusan investasi, keputusan kredit, dan keputusan-keputusan rasional lainnya, serta menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari prospektif cash yang merupakan penerimaan dividen atau bunga dan hasil penjualan penebusan hutang dan surat-surat berharga. Menurut Theory of Investment, laporan keuangan setidaknya dapat menjadi alat dan bahan pertimbangan mengenai risiko dan hasil dari investasi. Karena suatu informasi akuntansi dikatakan memenuhi relevansinya apabila dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, serta kemampuan memprediksi atau mempengaruhi harga saham. Suatu laporan keuangan dikatakan memiliki kandungan informasi akuntansi apabila publikasi laporan keuangan tersebut menyebabkan terjadinya reaksi pasar yang mempengaruhi perilaku investor dan pelaku pasar lainnya untuk melakukan transaksi membeli ataupun menjual saham. Hingga akhir laporan keuangan bukan satu-satunya alat yang digunakan dalam mengambil keputusan bisnis. Melainkan di negara berkembang, laporan keuangan belum sepenuhnya memberikan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Pengguna laporan keuangan memiliki keterbatasan untuk mengetahui lebih jauh mengenai keadaan perusahaan. Realitas penggunaan informasi akuntansi bagi investor dalam pengambilan keputusan tetap menggunakan analisis, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental cenderung intens digunakan oleh investor dan lebih dominan setiap keputusan investasi. Sementara analisis teknikal sebagai analisis historis berdasarkan harga saham, yaitu cenderung jarang digunakan dan kurang dominan dalam keputusan investasi, sehingga perubahan angka akuntansi tidak mempengaruhi pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan teori non-effect hypothesis. Investor adalah makhluk rasional yang menyadari pentingnya informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Baik dan buruknya kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dijadikan pertimbangan dalam keputusan investasi terkait dengan relevansi informasi akuntansi terhadap keputusan investasi bagi investor. Tentunya sesuai dengan the mechanistic hypothesis. Ketika emiten menyampaikan informasi akuntansi kepada investor melalui laporan keuangannya, maka investor akan merespon informasi tersebut. Selanjutnya, peran sistem informasi akuntansi manajemen. Di sini informasi akuntansi manajemen dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, informasi akuntansi penuh. Informasi akuntansi penuh mencakup informasi masa lalu maupun informasi masa yang akan datang. Di sini informasi akuntansi penuh yang berisi informasi masa yang lalu bermanfaat untuk pelaporan informasi keuangan kepada manajemen puncak dan pihak luar perusahaan. Analisis kemampuan menghasilkan laba, pemberian jawaban atas pertanyaan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu.
dan penentuan harga jual dalam kos tipe kontrak. Informasi akuntansi penuh yang berisi informasi masa yang akan datang bermanfaat untuk penyusunan program penentuan harga jual normal. Yang kedua ada informasi akuntansi diferensial. Di sini merupakan taksiran perbedaan aktiva, pendapatan, dan atau biaya dalam alternatif tindakan lain. Informasi akuntansi diferensial berbeda di antara alternatif yang dihadapi oleh pengambilan keputusan. Informasi akuntansi diferensial yang hanya bersangkutan dengan biaya disebut dengan diferensial. Yang hanya bersangkutan dengan pendapatan disebut dengan pendapatan diferensial. Dan yang bersangkutan dengan aktiva disebut aktiva diferensial. Yang nomor 3 ada informasi akuntansi pertanggungjawaban, yaitu hampir mirip dengan informasi akuntansi diferensial. Di sini merupakan informasi aktiva, pendapatan, dan biaya yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab atas pertanggungjawaban tertentu. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses pengendalian manajemen, karena informasi tersebut menekankan hubungan antara informasi keuangan dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaannya. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan dasar untuk menganalisis kinerja manajer, sekaligus untuk memotivasi para manajer dalam melaksanakan rencana mereka yang dituangkan dalam anggaran mereka masing-masing. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Kuku, hubungan sistem akuntansi manajemen dengan pengambilan keputusan dan kinerja. Akuntansi manajemen berperan dalam menyediakan informasi keuangan yang digunakan dalam menyusun rencana aktivitas sebagai dasar pengalokasian sumber daya kepada berbagai aktivitas yang direncanakan. Informasi akuntansi manajemen diperlukan dalam mengambil keputusan yang dituangkan dalam laporan intern perusahaan. Jadi, laporan intern yang baik adalah dapat memberikan informasi yang memadai kepada pihak manajemen. Biasanya dibuat oleh akuntan intern. Lalu ada sistem informasi manajemen yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan kinerja manajerial. Terjadi pada saat ketidakpastian lingkungan yang dirasakan atau perceived environment uncertainty tinggi, maka manajer membantu perilaku sistem informasi manajemen yang sophisticated, sedangkan saat ketidakpastian lingkungan yang dirasakan rendah, penggunaan perilaku sistem informasi manajemen.